Para sahabat Rema yang terkasih, hari ini 22 November 2022, bacaan Injil yang akan kita dengarkan dikutip dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 12. Hari ini kita akan mengambil tema Yesuslah satu-satunya harapan dalam kesesakan. Dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan itu, Yesus mengatakan bahwa bait Allah akan segera hancur. Nah, karena Yesus mengatakan itu, kemudian para murid bertanya, kapan itu akan terjadi? Karena dalam pandangan para murid pada saat itu, kalau bait Allah hancur, berarti akhir dunia juga akan segera datang. Tetapi kemudian Yesus mengatakan, akhir dunia itu tidak akan segera datang. Akan ada tanda-tanda terlebih dahulu hadir di tengah dunia. Ada peperangan, ada gempa bumi, ada penyakit sampar, ada juga kelaparan di sana-sini. Para sahabat Rema yang terkasih, saya kira apa yang dikatakan Yesus berkaitan dengan tanda-tanda tadi kok sepertinya sudah terjadi atau sedang terjadi saat ini. Kita lihat saat ini ada peperangan, saat ini juga kita masih berada dalam pandemi atau penyakit sampar tadi, ada gempa bumi di beberapa tempat, juga ada kelaparan yang sudah terjadi pula. Lalu apakah memang akhir zaman itu akan segera terjadi? Mungkin kalau kita memikirkan akhir zaman, maka yang ada dalam diri kita ada semacam kekhawatiran, ketakutan. Para saudara yang terkasih, saya kira kalau kita melihat hal tersebut dengan lebih dalam, sebenarnya juga kita merasakan atau mengalami peristiwa-peristiwa yang sebenarnya juga bisa kita artikan sebagai akhir zaman kita. Kita mengalami bagaimana seringkali ada kegagalan dalam banyak hal, dalam studi, dalam pekerjaan, kita gagal dalam berelasi, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, atau juga kita menemukan banyak hal yang membuat hati kita sedih, yang seringkali membuat kita takut, khawatir, sendirian, merasa ditinggalkan, juga ada perasaan tidak damai dalam hati kita. Dalam hal tersebut seringkali kita membuat kita terasa frustasi, stres, terasa tidak ada yang mampu membantu kita. Dunia di sekitar kita serasa runtuh. Ya itu tadi, seperti akhir dunia. Lalu hari ini Yesus mengatakan justru jangan terkejut kalau ada hal-hal seperti itu. Lah, bagaimana kita nggak terkejut kalau hal-hal yang mengguncang hati itu ada, yang juga seringkali pula bisa mengguncang iman kita, itu ada dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita harus bersikap? Seringkali kita lupa, saudara-saudari, kalau dalam situasi yang menyesakkan, yang mungkin kita menganggap dunia runtuh, hancur itu, Yesus akan datang. Dan itu yang digambarkan di awal Injil tadi. Yesus akan datang. Justru pada saat itulah kita bisa menggantungkan harapan kita kepada Yesus. Ketika kita tidak mempunyai pegangan lagi, di mana kita di dunia sepertinya, di dunia sekitar kita itu sepertinya hancur semua, kita masih mempunyai Yesus. Ia yang akan datang. Kalau kita tetap setia, kalau kita tetap mempunyai pegangan yang jelas dalam diri Yesus,
maka seharusnya kita juga bisa bangkit. Karena apa? Karena kita punya pegangan. Karena kita mempunyai keyakinan bahwa Ia yang selalu hadir di dalam diri kita itu juga akan kembali hadir. Ia akan kembali datang. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya harap meski kadang-kadang terasa gelap, sesak di sekitar kita, jangan lupa bahwa Yesus akan datang. Ialah satu-satunya harapan kita. Ia pula yang akan membangkitkan kita dikala kita sesak, dikala kita hancur, dikala kita sedih. Yakinlah itu bahwa Yesus akan datang. Semoga Allah memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.